Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu 19 Desember tahun 2020, saya Windy Anjani akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap Pemahaman Matematika. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pembimbing dan dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap Pemahaman Matematika. Yang pertama adalah latar belakang. Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor penting untuk membantu peserta didik agar dapat memahami pelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan suatu materi pelajaran kepada peserta didik. Metode pembelajaran ini digunakan agar tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran matematika dapat membantu peserta didik untuk memahami matematika, di mana metode pembelajaran ini juga berhubungan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Gaya belajar adalah cara yang dilakukan oleh peserta didik untuk mempelajari suatu pelajaran. Gaya belajar ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar menggunakan penglihatan, di mana mata dominan digunakan. Sedangkan gaya belajar auditorial adalah gaya belajar menggunakan pendengaran, di mana telinga dominan digunakan. Serta gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar menggunakan gerak. Permasalahan yang menjadi kendala adalah setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Akan tetapi, biasanya seorang pendidik hanya menggunakan satu metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran kepada seluruh peserta didik. Oleh karena itu, metode pembelajaran apa yang efektif untuk membantu peserta didik memahami suatu pelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Sama halnya dengan gaya belajar, metode pembelajaran juga memiliki beberapa jenis yang telah disarankan untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan juga meningkatkan pemahaman matematika. Di antaranya adalah metode pembelajaran STAT, Student Team Achievement Division, dan metode pembelajaran Problem Solving. Metode pembelajaran STAT adalah metode pembelajaran dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana di dalam kelompok tersebut siswa ini terdiri dari berbagai macam siswa yang memiliki perbedaan. Sedangkan metode pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan masalah kepada siswa agar siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut secara sistematis. Nah, kedua metode pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana di antara kedua metode pembelajaran tersebut, salah satunya pasti memiliki efektivitas paling tinggi agar dapat membantu peserta didik untuk memahami matematika yang dapat disesuaikan dengan gaya belajarnya. Yang kedua adalah pernyataan masalah. Dalam proposal ini adalah efektivitas metode pembelajaran untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar berbeda-beda agar dapat memahami matematika. Yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Dalam proposal ini adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran STAT, Student Team Achievement Division, dan metode pembelajaran Problem Solving dalam pemahaman matematika yang berkaitan dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat ada relevansi dan pentingnya penelitian. Diadakannya penelitian ini adalah untuk membandingkan metode pembelajaran mana yang paling efektif di antara metode pembelajaran STAT, Student Team Achievement Division, dan metode pembelajaran Problem Solving. Penelitian ini dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami matematika. Penelitian ini dilakukan karena biasanya seorang pendidik hanya menggunakan satu metode pembelajaran untuk menyampaikan matematika kepada seluruh peserta didik. Akan tetapi, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda agar dapat memahami matematika yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya ada tinjauan konseptual.
Yang pertama itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah langkah yang diambil oleh pendidik untuk menyampaikan pelajaran, di mana hasil dari penyampaian pelajaran tersebut dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, ada metode pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD. Metode pembelajaran STAD merupakan metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran STAD ini biasanya dilakukan dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Biasanya setiap kelompok itu terdiri dari 4-5 peserta didik yang memiliki perbedaan secara heterogen. Nah, misalnya perbedaan kemampuan, perbedaan gender, perbedaan etnis, dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Yang ketiga itu ada metode pembelajaran problem solving. Metode pembelajaran problem solving yaitu metode pembelajaran dengan cara memberikan permasalahan kepada peserta didik, di mana peserta didik harus mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara sistematis. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik untuk mempelajari suatu pelajaran. Nah, gaya belajar yang dimiliki peserta didik biasanya gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar menggunakan penglihatan, di mana mata dominan digunakan. Sedangkan gaya belajar auditorial adalah gaya belajar menggunakan pendengaran, di mana telinga dominan digunakan. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang didominasi dengan gerak. Selanjutnya itu ada tinjauan teori. Tinjauan teori yang pertama itu ada teori behavioristik, yaitu teori untuk memahami tingkah laku yang terjadi pada manusia. Biasanya teori ini menggunakan pendekatan objektif, pendekatan mekanistik, dan pendekatan materialistik. Jika kita sudah memahami tingkah laku tersebut, maka kita dapat menyesuaikannya terhadap kondisi saat ini. Nah, teori behavioristik ini memfokuskan pada stimulus dan respon. Dalam pembelajaran, stimulus dan respon yang diberikan oleh peserta didik itu berbeda-beda, tergantung gaya belajar yang mereka gunakan dan metode pembelajaran apa yang diberikan oleh seorang pendidik. Jika seorang pendidik mampu memberikan metode pembelajaran yang baik, maka stimulus dan respon yang diberikan oleh peserta didik juga akan baik. Nah, yang kedua ada teori humanistik atau teori memanusiakan manusia. Maslow mengungkapkan setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ketika semua kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka potensi dalam diri manusia tersebut juga akan meningkat. Sama halnya dengan peserta didik. Setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk memahami matematika. Sedangkan biasanya seorang pendidik itu menyamaratakan kebutuhan peserta didik dengan cara memberikan satu metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, apabila seorang pendidik ini dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik, dalam artian di sini peserta didik mampu memberikan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, maka potensi peserta didik untuk memahami matematika juga akan meningkat. Selanjutnya ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Kabita Kamelia Putri dan Sutrisno pada tahun 2018. Mereka mengungkapkan bahwa metode pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Uri Suhendri dan Tuti Mardalena pada tahun 2015. Mereka mengungkapkan bahwa metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar matematika lebih tinggi daripada hasil belajar matematika dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Aren Lujibire, Uda Geradus, dan Joshua Bire pada tahun 2014. Mereka mengungkapkan bahwa gaya belajar visual lebih efektif dari gaya belajar kinestetik dan auditorial, di mana dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat gaya belajar, maka semakin meningkat juga prestasi belajarnya.
Selanjutnya ada desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini didasarkan pada asumsi, kemudian ditemukan sebuah variabel dan dilakukan analisis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini merupakan eksperimental karena dilakukan oleh dua kelas yang berbeda. Satu kelas menggunakan metode pembelajaran Student Team Achievement Division dan satu kelas lainnya menggunakan metode pembelajaran Problem Solving. Dan yang terakhir ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan uji T independen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, karena datanya diperoleh langsung melalui tes. Instrumen dalam penelitian ini adalah deteksi kuesioner, deteksi gaya belajar, dan tes hasil belajar. Dalam penelitian ini, variabelnya adalah metode pembelajaran yang meliputi metode pembelajaran Student Team Achievement Division dan Problem Solving, serta gaya belajar yang meliputi gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Metode pembelajaran dan gaya belajar merupakan variabel bebas, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah keberhasilan pemahaman matematika. Dalam penelitian ini, populasinya adalah siswa SMP Negeri 1 Petarukan dan sampelnya merupakan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Petarukan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan cluster random sampling. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.